Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Rahmabaiti. Saya NIM 225211097. Saya semester 6 di Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Untuk magang kali ini, saya bertempat pada PT LKPI atau Liquid Pharma Lab Indonesia. PT LKPI ini yang didirikan pada tahun 2016 telah berkembang pesat dan melayani lebih dari 2.000 outlet di seluruh Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang perangkat medis dengan fokus utama pada pembuatan perangkat medis berkualitas tinggi. LKPI juga memproduksi berbagai produk unggulan seperti handcraft antiseptik, cuci tangan antiseptik, anti luka antiseptik, dan alkohol medis, serta juga alat kesehatan sekali pakai dan disinfektan yang tingkat tinggi. PT Liquid Pharma Lab Indonesia ini juga berkomitmen untuk memberikan produk-produk yang aman dan efektif. PT Liquid Pharma Lab Indonesia ini juga terus berinovasi dan menjaga standar kualitas terbaik mereka dalam setiap produk yang dihasilkan, dan berfokus juga pada kebutuhan industri kesehatan maupun memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Magang saya kali ini saya ditempatkan pada divisi finance di PT Liquid Pharma Lab Indonesia. Divisi ini memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab utama yang meliputi diantaranya yaitu yang pertama yaitu mereka pelaporan harian inkaso di Excel atau rekening koran. Yang kedua yaitu menerima, memisahkan, dan mereka pengajuan ber-PPN dan juga non-PPN, dan sebagian pengajuan dananya nanti di-scan. Untuk yang ketiga yaitu ada mereka pengajuan UC atau of country, dan juga support dana, entertain, dan juga ongkir. Untuk yang keempat yaitu memintakan ACC manajer dan direktur. Yang kelima yaitu ada pengajuan pembayaran ke direktur keuangan. Yang keenam yaitu mereka pelunasan di Excel. Yang ketujuh yaitu nge-share bukti pembayaran ke bersangkutan atau pemilik perusahaan dan juga manajer. Selain itu, divisi ini juga bertanggung jawab untuk memastikan seluruh kegiatan keuangan mereka berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mendukung kelancaran operasional perusahaan. Hal ini memberikan pemahaman dasar bagi peserta PPL mengenai latar belakang perusahaan dan bagaimana mereka berkontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu perekapan pengajuan ke supplier. Selama kegiatan dilakukan perekapan pengajuan ke supplier untuk bulan-bulannya, yang mencakup segala informasi terkait permintaan barang atau jasa dari pihak perusahaan kepada supplier. Proses ini mencakup penyusunan dan verifikasi data dan memastikan juga semua pengajuan tercatat dengan rapi. Yang ketiga yaitu ada laporan harian tagihan dan rekening koran. Salah satu tugas pentingnya yaitu membuat laporan harian tagihan untuk tiap bulannya, yang juga melibatkan pengecekan rekening koran bank untuk memastikan transaksi yang tercatat sesuai dengan laporan keuangan perusahaan. Hal ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan. Yang keempat yaitu pengajuan perekapan pelunasan ke supplier. Tugas selanjutnya yaitu pengajuan perekapan pelunasan ke supplier yang bertujuan untuk memastikan pembayaran yang telah dilakukan tercatat dengan benar dan juga pelunasan kewajiban kepada supplier berjalan dengan lancar. Yang kelima yaitu ada pengajuan dana marketing dan of country atau yang biasa dikenal dengan UC. Pada bagian ini dilakukan pengajuan dana untuk kegiatan marketing pada setiap tahunnya, serta pengajuan formulir untuk keperluan pengeluaran operasional of country, yang juga mencakup dana untuk ekspansi atau pengembangan area bisnis perusahaan. Yang ketujuh yaitu ada pengajuan klaim dana operasional. Salah satu kegiatan utamanya yaitu pengajuan klaim dana operasional ini memastikan segala pengeluaran perusahaan tercatat dan diproses dengan tepat. Pengisian formulir ini juga memerlukan ketelitian agar semua data sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang kedelapan yaitu ada penataan dan pengurutan berkas. Salah satu aktivitas administrasi yang dilakukan adalah menata dan mengurutkan berkas sesuai dengan nomor invoice, termasuk input pengajuan dana dari pajak atau semua dokumen yang berkaitan dengan keuangan harus disusun dengan rapi untuk memudahkan pencairan dan proses audit. Yang kedelapan yaitu penataan dan pengurutan berkas. Salah satu aktivitas administrasi yang dilakukan adalah menata dan mengurutkan berkas sesuai dengan nomor invoice, termasuk input pengajuan dana dari pajak. Semua dokumen yang berkaitan dengan keuangan harus disusun dengan rapi untuk memudahkan pencairan dan proses audit. Selama PPL, ada pesan-kesan saya untuk kegiatan ini yaitu memberikan wawasan yang sangat berharga dalam hal pengelolaan administrasi dan keuangan perusahaan, serta pentingnya ketelitian dalam mencatat dan melaporkan setiap transaksinya. Dengan demikian, kegiatan PPL ini tidak hanya membantu peserta memahami operasional perusahaan, namun juga memberikan pengalaman praktis yang berguna untuk masa depan kami. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan PPL ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.